Fasara mawdu'u usulil fikhi thalathata asya. Oleh karena itu yang dibahas dalam usul fikih itu maudhu'nya itu ada tiga. Itu ada tiga jenis, tiga macam. Yang pertama adillatul fikhi al-ijmaliyah. Dalil-dalil fikih yang sifatnya mujmal, garis besar. Maka di dalam usul fikih tidak dibahas rinci tata cara wudu dari awal sampai akhir, tata cara tayamum dari awal sampai akhir, tata cara solat dari takbir sampai salam. Tidak, itu bukan usul fikih. Tapi apa? Tapi fikih, ya. Tapi fikih, tata cara puasa, tata cara tawaf, sa'i, haji, umrah, itu bukan usul fikih, itu fikih. Ini usulnya, qaidahnya, dasarnya, tentu dibahasnya secara mujmal. Barangkali bisa disamakan dengan rumus. Rumus itu banyak apa sedikit? Nah, rumus itu sedikit. Yang banyak kan contoh soal. Masuk sini ya kan? Contoh soal bisa ratusan, bisa ribuan. Kalau rumus ya sedikit. Ya kan? Apa PR kuadrat, apa 2PR, apa panjang kali lebar, kan sedikit kan? Contoh soalnya banyak sekali. Fikihnya itu banyak sekali. Tata cara sholat, puasa, zakat, haji, ini kan banyak sekali. Maka berjilid-jilid kitab fikih itu. Ya, lihat Al-Muhalla berjilid-jilid, ya kan? Majmu' Syarah Muhadzab berjilid-jilid, ya kan? Adapun usul fikih sedikit, ya. Kitab yang ditulis oleh Syekh Utsaimin ini satu jilid saja. Saya kira ini sudah termasuk penjelasan yang luas. Maka ini syarahnya, kan? Nah, itu dia. Jadi di dalam maudhu yang dibicarakan di dalam usul fikih ini, yang pertama bagaimana dalil-dalil fikih secara mujmal, qaidahnya, rumusnya, dasarnya, gitu. Dan itu kan diawali oleh Nabi. Apakah setiap Nabi bicara itu kadarnya sama? Jawabnya tidak. Ada ucapan Nabi yang besar, ucapan yang ini lebih besar lagi, ucapan ini lebih besar lagi. Gitu. Maka para ulama mengumpulkan, meringkas, merangkum jutaan hadis Nabi menjadi berapa? Menjadi 40. Menjadi 40 kan? Terkenal dengan Arba'in, kitab Arba'in. Gitu. Ada yang 38, ada yang 32. Ya. Nah, sekitar segitu. Ada 42. Nah, diringkas, dirangkum. Dan ini butuh ilmu. Butuh ilmu. Meringkas, merangkum itu butuh ilmu, enggak sembarangan. Ya. Ada hadis-hadis Nabi yang satu sabda Nabi ini bisa menjawab ratusan pertanyaan, bahkan ribuan pertanyaan. Gitu. Ada hadis Nabi yang segitu, ya, segitu. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kita paham sabda Nabi ini. Ya. Atau begini, hadis ini fawaidnya 5. Gitu. Hadis yang ini fawaidnya berapa? 15. Hadis yang ini fawaidnya berapa? 100. Nah, itu. Jadi ketika Nabi bersabda, itu tidak berada dalam satu derajat. Sama dengan firman Allah.
Apakah seluruh ayat-ayat Allah berada dalam satu derajat? Tidak. Antum kan bisa jawab, mana yang lebih besar? Tabbat yada Al-Lahab apa Al-Fatihah? Ya kan? Antum bisa jawab. Tidak berada dalam satu tingkatan. Dan itu tidak berdasarkan panjang pendeknya ayat. Al-Fatihah kan tidak terlalu panjang. Yang kedua, kaifa nastafidu min hadhil adillah? Bagaimana mengeluarkan fawaid-fawaid dari dalil-dalil fikih itu, usul fikih itu? Ya, dari dalil-dalil yang ada. Dari ayat ini fawaidnya apa? Dari hadis ini fawaidnya apa? Ini masuk dalam maudhu'nya usul fikih, dalam pembahasan usul fikih. Ya. Karena kan tidak mungkin sabda satu ayat satu fawaid, satu hadis satu fawaid, tidak mungkin. Berbeda-beda. Yang ini 5, yang ini 10, yang ini 15. Bertingkat-tingkat. Yang terakhir, yang ketiga, halul mustafid min hadhil adillah wa huwa al-mujtahid. Bagaimana keadaan orang yang mengeluarkan fawaid-fawaid itu atau mustahid itu. Ya, sifat dari mustahid, syarat menjadi mustahid yang akan mengeluarkan kaidah-kaidah dalam usul fikih. Kan ditemukannya di zaman Nabi apa belakangan? Maksudnya bukan ditemukannya, disimpulkan, ditulis. Kalau ilmu itu tentu sudah ada di zaman Nabi. Kan ketika Nabi masih hidup, ilmu di dalam Islam ini sudah sempurna apa belum? Sudah. Hanya belum ditulis. Hanya belum ditulis. Maka jangan ada anggapan penemu ilmu fikih Abu Hanifah, usul fikih Imam Malik, seolah-olah sebelum Abu Hanifah nggak ada ilmu fikih, nggak ada ilmu usul fikih. Ini keliru, ya. Yang menulisnya kan tidak ditulis, tapi dipraktekkan, ya. Dipraktekkan. Nah, sekarang yang bikin teorinya, gitulah. Lebih mudahnya begitu. Rasul dan para sahabat baca Al-Quran pakai tajwid enggak? Secara praktek pakai tajwid apa tidak? Tentu pakai. Enggak mungkin yang panjang dipendekin, pendek dipanjangin, mestinya an kok am, mestinya am kok ang. Benar pasti Rasul dan para sahabat. Tapi ketika apakah Rasul dan para sahabat mengenal istilah ikhfa, idhar, idgham biguna, idgham bilaguna? Ini yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Karena istilah ikhfa, idhar, idgham biguna, idgham bilaguna itu adalah teori. Untuk memudahkan, nanti bacanya begini ya, idgham ya, ikhfa ya, itu kan teori. Sudah dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat. Paham maksud saya ya? Jadi bukan berarti ilmu tajwid itu ditemukan belakangan. Memang iya, istilah-istilah ikhfa, idgham bilaguna, idhar, itu belakangan. Mungkin sahabat juga nggak kenal, tabi'in nggak kenal, belakangan. Ketika orang-orang ajam masuk Islam, ketika orang-orang yang bukan Arab baca Al-Quran, kan menemukan kesulitan. Biar tidak sulit, dikasih tahu begini, istilahnya ini, istilahnya ini. Itu berkembang teorinya. Jangan ada anggapan bahwa Rasul dan para sahabat salah-salah mulu tajwidnya. Itu anggapan yang salah. Justru yang paling benar. Cuman gak ada istilahnya. Ya. Begitu juga usul fikih. Begitu pula kaidah-kaidah tidak dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal ibadah adalah haram,
kecuali yang diperintahkan oleh Nabi. Nggak ada, kalimat itu nggak terkenal di zaman sahabat. Tapi sahabat sudah paham itu. Sahabat sudah paham itu. Makanya ketika Abu Musa al-Asy'ari pertama melihat orang-orang zikir berjamaah di mana dulu? Pernah kita bahas? Di Masjid Kufah menjelang sholat subuh. Kan pertama kali dilihat oleh Abu Musa al-Asy'ari. Nah, awal melihat sekilas, ya baik, zikir masuk jelek. Di masjid lagi, menjelang sholat subuh lagi. Nah, sambil nungguin sholat subuh. Nah, apa yang ada di benak Abu Musa al-Asy'ari setelah itu? Kenapa Rasul dan para sahabat nggak pernah melakukan? Nah, ini dia. Jadi kaidah yang sangat besar ada pada diri Abu Musa al-Asy'ari. Walaupun kalimat itu beliau nggak kenal. Hukum asal ibadah adalah haram, kecuali yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kalimat itu mungkin tidak dihafal oleh Abu Musa. Tapi Abu Musa faham, ini nggak benar karena Rasul dan para sahabat nggak pernah melakukan gitu. Ya. Jadi kaidah-kaidah itu menempel di pemahaman para sahabat, bukan di mulut para sahabat. Ya. Nah, kalau kita kadang-kadang belajar kaidah di mulut. Apal mulut kita mengucapkannya, begitu praktek bingung. Ya. Begitu praktek nggak pas. Ya seperti contoh kemarin kan. Ketika dikatakan apa ada contoh dari Rasul dan para sahabat berjamaah sholat tarawih 2 kali dalam satu masjid. Pertama habis isya, kedua menjelang sahur. Nah, padahal sudah belajar kaidah. Dia bilang, ya apa salahnya? Kan nggak ada larangan. Duh, rusak itu. Ya, kaidah yang sudah dipelajari rusak. Ya, kan nggak ada batasannya sholat malam itu. Nah, kalau nggak ada batasannya, kenapa mereka batasin? Berapa? 23 apa nggak batasin? Nah, kata-kata 23 kan pembatas. Katanya nggak ada batasannya. Maka jangan bilang 23. Kadang 23, kadang 30, kadang 20. Suka-suka imamnya mestinya kan? Itu kan baru jujur dia. Ya, dia bilang nggak ada pembatasan. Nggak benar dibatasi dengan 11 itu nggak tepat. Nggak ada batasnya. Kenapa inti batasi 23, 30? Ya, orang dari awal sampai akhir Ramadan segitu-segitu aja, berarti kan dibatasi. Masih mending ngikutin Aisyah, batasin 11 ya kan? Itu kan Aisyah yang membatasi, istri Nabi. Yang paling dekat dengan Nabi, terutama di malam hari ketika Nabi sholat malam. Tentu lebih berhak Aisyah membatasi. Rasul tidak pernah sholat malam lebih dari 11. Ini lebih menenteramkan daripada kita-kita yang membatasi. Nah, itu dia. Ya, bedanya kita dengan para sahabat. Sahabat langsung praktek, benar, tepat. Sedangkan kita teori terus, begitu praktek bingung. Ya, ini dia. Padahal ngaji terus, kaidah, fikih. Begitu praktek, misalnya mandiin mayat, nelpon Ustaz habis ini bagaimana? Padahal udah tahu dia kan teorinya. Ya. Karena dia ya itu tadi teorinya jauh lebih banyak dari prakteknya.